Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 422, 14 Jumadil Akhir 1447 Hijriah atau 5 Desember 2025 Masehi, dengan judul Bencana Sumatera, Akibat Ulah Manusia Rakus dan Kebijakan Pro-Kapitalis. Sumatera menangis. Banjir besar melanda di 3 provinsi di pulau tersebut: Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Diperkirakan korban meninggal sudah mencapai lebih dari 600 jiwa. Ratusan korban lainnya masih dalam pencarian. Banjir juga menenggelamkan sejumlah desa serta menghancurkan kawasan pemukiman dan berbagai infrastruktur di 3 provinsi tersebut. Banjir bandang ini juga melanda sejumlah negeri lain di Asia Tenggara: Thailand, Malaysia, Vietnam, Sri Lanka, dan Myanmar. Akan tetapi, sejauh ini Indonesia merupakan negara dengan korban jiwa terbanyak. Iklim ekstrim dan perusakan alam. Banjir besar ini memang disebabkan oleh hujan ekstrim. Pemicunya adalah siklon tropis Senyar dan Koto yang terjadi di Selat Malaka. Akibatnya, sejumlah kawasan terdampak curah hujan yang sangat tinggi. Menurut BMKG, siklon ini berlangsung pada tanggal 26 November selama 48 jam. BMKG menyebut kemunculan 2 siklon tersebut sebagai kejadian pertama dalam sejarah yang tumbuh di Selat Malaka. Wilayah ini sebelumnya diyakini mustahil menjadi lokasi pembentukan siklon karena terlalu dekat dengan garis ekuator. Akan tetapi, curah hujan ekstrim ini berubah menjadi bencana banjir. Pasalnya, di kawasan tersebut jutaan area hutan sebagai penahan curah hujan sudah hilang. Banyak pihak menduga deforestasi alias pembabatan atau pembalakan hutan yang masif menjadi penyebab utama bencana di 3 provinsi tersebut. Berdasarkan data Walhi, selama periode 2016 hingga 2025, deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 1,4 juta hektar. Selain itu, banyak izin usaha diberikan oleh pemerintah untuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam di pegunungan Bukit Barisan, di antaranya sektor pertambangan, perkebunan sawit, dan proyek energi. Walhi mencatat ada lebih dari 600 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang kegiatan eksploitasi SDA-nya memperparah kerapuhan infrastruktur ekologis. Penebangan liar atau illegal logging di hutan-hutan Sumatera secara besar-besaran juga dicurigai menjadi penyebab deforestasi. Hanyutnya ribuan batang pohon yang terbawa banjir menjadi bukti kuat aksi pembalakan liar berjalan di kawasan Sumatera. Mitigasi bencana. Indonesia adalah negara yang memiliki curah hujan tinggi dan terletak di cincin bencana atau Ring of Fire. Di sini ada rangkaian gunung berapi sepanjang 40.000 km di situs aktif seismik yang membentang di Samudra Pasifik. Artinya, negeri ini semestinya sudah memiliki kemampuan mitigasi yang memadai, tentu demi melindungi rakyatnya, termasuk membekali penduduk dengan kemampuan untuk menghadapi bencana. Sayangnya, musibah banjir yang menimpa Sumatera memperlihatkan ketidaksiapan negara dalam hal mitigasi bencana. Padahal 8 hari sebelum bencana, BMKG sudah melaporkan bahwa akan terjadi hujan ekstrim dengan curah tinggi. Saat bencana terjadi, tampak negara tidak berdaya melakukan mitigasi. Bahkan sampai hari ini, kejadian bencana di 3 provinsi di Sumatera masih tidak dinyatakan sebagai bencana nasional. Apalagi pada awal kejadian bencana, pihak BNPB menyatakan tragedi banjir itu hanya mencekam di medsos. Sampai tulisan ini dibuat, masih banyak daerah terisolir. Masih banyak mayat bergeletakan dan terkubur lumpur, longsoran, bangunan, dan gelondongan kayu. Karena kelaparan, sebagian warga terpaksa menjarah toko. Tim Basarnas mengungkapkan bahwa tim SAR gabungan yang telah bertugas selama 7 hari non-stop dalam operasi tanggap darurat mulai mengalami kondisi kelelahan ekstrim. Sabar dan muhasabah. Sebagai kaum muslim, hati dan pikiran kita harus mengikuti tuntunan Islam dalam menyikapi musibah. Kita wajib meyakini bahwa semua musibah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagaimana dalam firman-Nya di Quran surat At-Taubah ayat 51 yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah Allah tetapkan bagi kami.
Dialah pelindung kami. Karena itu, hanya kepada Allah hendaknya kaum mukmin bertawakal. Allah SWT memerintahkan setiap muslim untuk bersabar dalam menghadapi setiap musibah dan memasrahkan semuanya kepadanya. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 156-157, yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Dia kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Mereka itu pula yang mendapat petunjuk. Namun tidak hanya bersabar, Islam juga meminta umatnya untuk senantiasa melakukan muhasabah. Muhasabah kala ditimpa musibah. Sebabnya, ada musibah yang datang sebagai akibat dari tindakan mungkar manusia. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bencana banjir yang melanda Sumatera datang sebagai akibat dari kebijakan yang merusak lingkungan, yakni deforestasi secara besar-besaran. Data GFW atau Global Forest Watch mengungkapkan sebanyak 10,5 juta hektar hutan di Indonesia hilang sepanjang 2002 hingga 2023. Padahal hutan primer tropis merupakan ekosistem paling kaya, stabil, dan bermanfaat untuk menahan curah hujan. Akan tetapi, kini area seluas itu paling terdampak akibat praktik ekspansi lahan serta tekanan aktivitas manusia. Hancurnya hutan di tanah air disebabkan oleh kebijakan negara yang menyimpang dari tuntunan syariah Islam. Negara mengobral banyak kawasan tersebut pada swasta, baik untuk pertambangan, penebangan, dan pembukaan lahan perkebunan sawit. Dalam kasus banjir di Sumatera Utara, Walhi Sumatera Utara menyebut 7 perusahaan berkontribusi pada bencana ekologis yang melanda kawasan Tapanuli, termasuk banjir dan longsor. Negara juga lemah dalam mengawasi kegiatan penambangan ilegal dan pembalakan liar. KPK menemukan tambang ilegal dan penambangan liar itu bukan saja dilakukan oleh swasta, tetapi juga dimiliki atau dibackingi oleh oknum aparat ataupun pejabat. KPK juga menemukan hubungan tambang ilegal dengan aliran dana pemilu. Maka dari itu, bencana yang hari ini menimpa penduduk Sumatera bukan semata karena fenomena alam, tetapi merupakan buah kebijakan kapitalistik yang keji. Keputusan yang diambil hanya semata-mata demi keuntungan sembari mengabaikan dampak kerusakan alam dan bencana yang menimpa masyarakat. Inilah kemungkinan besar yang menciptakan kezaliman kepada rakyat. Tambang dan hutan milik umum. Dalam syariah Islam, kawasan tambang dan hutan adalah milik umum yang haram dikuasai oleh swasta. Rasulullah SAW bersabda, kaum muslim berserikat dalam 3 hal, air, rumput, dan api. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hal ini, negara adalah pengelola pertambangan dan hutan. Seluruh hasil dan manfaat dari pertambangan dan hutan adalah milik rakyat, bukan menjadi hak milik pribadi ataupun korporasi. Syariah Islam membolehkan pembukaan berbagai jenis tambang yang dikelola oleh negara, seperti minerba dan migas. Islam juga mengatur kebolehan pengelolaan hasil hutan untuk kemaslahatan rakyat, semisal memenuhi kebutuhan kertas dan lain-lain. Akan tetapi, Islam juga mengharamkan doror atau bahaya yang menimpa masyarakat. Karena itu, penambangan dan penebangan hutan secara ugal-ugalan adalah tindakan haram yang sepatutnya dicegah. Rasulullah SAW bersabda, janganlah membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Siapa saja yang membahayakan orang lain, niscaya Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Siapa saja yang mempersulit orang lain, niscaya Allah akan mempersulit dirinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan Ad-Daruqutni. Maka dari itu, kuncinya adalah keseriusan, ketelitian, dan sikap amanah dalam melakukan analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Dalam Islam, negara atau khilafah akan melakukan pengelolaan sumber daya alam tersebut sesuai dengan tuntunan syariah Islam atas dasar dengan dorongan iman dan takwa, bukan berdasarkan kebijakan kapitalistik semata-mata demi mengeruk keuntungan. Khilafah juga boleh melakukan pemindahan kawasan pemukiman jika dinilai penting demi keselamatan dan keamanan warga. Untuk itu, khilafah akan memberikan lahan pemukiman yang layak serta membangun berbagai infrastruktur untuk penduduk.
Khilafah juga akan memberikan kompensasi yang sepadan kepada rakyat. Khilafah juga yang berkewajiban untuk melakukan gerakan reboisasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Semua ini adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh khalifah dan para pejabatnya. Rasulullah SAW bersabda, amir atau khalifah yang mengurus banyak orang adalah pemimpin dan akan ditanya tentang mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penutup. Jelas, bencana besar kali ini seharusnya mendorong penguasa negeri ini untuk mengevaluasi seluruh kebijakan kapitalistiknya yang terbukti merugikan rakyat banyak. Bangsa ini sudah seharusnya mendesak penguasa agar meninggalkan segala kebijakan kapitalistik dan beralih pada kebijakan yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Karena itu, upaya penerapan syariah Islam oleh negara secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Inilah yang juga dulu dipraktikkan sepanjang era kekhilafan Islam selama berabad-abad lamanya. Wallahu a'lam bishawab.